Halo teman-teman. Eh, ini bagian dari menepati janji gue di minggu kemarin, hari Kamis mau upload video. Gue nggak tahu sih bikin video apa, kemarin ngomongnya berita. Jadi kita sambil lihat-lihat aja. Seminggu ini ada apa aja sih? Oh, Ghazali NFT. Jadi Ghazali ini dia selfie terus di-upload di situs jual beli NFT lah. Laku sampai sekarang tuh ya 15-an miliar kalau nggak salah. Respon macem-macem. Mungkin banyak yang nggak demen kali di selfie terus dapet duit kayak ya selfie doang gue juga bisa. Poinnya bukan di selfie-nya, tapi di kemelekan teknologi. Jadi tahu dari dulu 2017 tuh NFT udah ada, terus nanti mungkin akan gede, dia udah di situ. Bukan selfie-nya doang. Silahkan lu selfie kalau menurut lu juga bisa. Satu-satunya kesempatan lu selfie dan dapat duit itu sambil megang KTP, pinjol. NFT, kripto ya sekarang lagi ramai banget, dan itu tuh dunia baru yang harus banyak dipelajari. Jangan main asal nyemplung, lu tuh harus belajar macem-macemnya. Dan yang utama pakai duit dingin. Kalau emang token listriknya masih sering bunyi, kalau emang internetan pakai data seluler masih deg-degan, kalau emang kita ke ATM terus kepencet bahasa Inggris, ngulang lagi bahasa Indonesia biar nggak salah transfer, masih dilakukan, kita tabung aja dulu duitnya ya. Jangan sampai bangkrut gara-gara kripto. Serem. Jangan gara-gara sultan trading yang lu lihat di sosmed kelihatan kayak kaya banget terus lu pengen. Jangan. Kasihan bokap nyokap lu. Udah, lu harus tanamkan di kepala lu, di hati lu bahwa investasi terbaik adalah pesugihan. Berita kedua ada Sinteyong. Dia dikritik gara-gara hasil Piala AFF kemarin. Ya ada salah satu exco yang bilang nggak peduli proses, yang penting hasil. Mohon maaf Bapak, konsep itu saya setuju banget, tapi itu mah dipakainya kalau kita lagi judi bola ya. Nggak peduli main kayak gimana, pelanggaran kayak gimana, sliding kayak gimana, yang penting hasil akhir. Bapak pengalaman banget kayaknya. Nggak tahu deh. Padahal kita rakyat Indonesia mah senang-senang aja sama Sinteyong, kayak progresnya tuh berasa. AFF timnya muda semuanya gokil lah, itu 2 tahun 3 tahun lagi udah makin mateng kayaknya tuh. Ini semua lagi happy terus tiba-tiba ada yang bilang kalau nggak juara tetap aja. Kesannya kayak gitu kan, aneh ya, kayak gitu mah siap-siap diamuk masa. Sama kayak lagi nonton BTS nih, semua lagi nonton, banyak fansnya lagi seneng, terus tiba-tiba teriak BTS plastik, empuk pak mukanya. Lagian Sinteyong cocok dinobatkan sebagai agen perdamaian gender di Nusantara ini. Sinteyong adalah opa-opa Korea yang menyatukan laki-laki dan perempuan di Indonesia nih. Biasanya kalau cewek-cewek seneng opa, cowoknya biasanya tuh kayak ih lembek lah, ih pakai makeup. Ini enggak. Cowok cewek suka, jadi harus dipertahankan sebagai agen perdamaian. Lagian kalau dilihat etos kerjanya itu permainan 90 menit, Sinteyong berdiri nggak mau ikut duduk karena emang pengen ikut merasakan perjuangan pak, bukan karena ambeien. Bapak harus tahu itu. Berita terakhir nggak terlalu rame sih, cuma gue nggak mau berita ini kalah. Berita ini hilang fokus gitu. Ini soal Heri Wirawan yang tersangka pemerkosaan di pesantren itu, sampai santrinya pada melahirkan. HAM menolak hukuman mati dan kebiri kepada Mas Heri ini. Gua nggak tahu alasan HAM menolaknya apa. Kayaknya gara-gara Heri Wirawan baby face deh. Setelah gue cari tahu, ternyata HAM menolak hukuman mati kan emang itu tugasnya. Komnas HAM itu berusaha mempertahankan hak-hak hidup dari seseorang. Jadi mereka setuju dihukum seberat-beratnya, tapi jangan dibunuh, jangan dimatiin gitu. Lalu jangan pada nggak demen sama Komnas HAM, jangan. Mereka cuma ngejalanin tugasnya aja. Dan justru gue bersyukur gue bukan di Komnas HAM. Teman-teman juga harusnya bersyukur lu nggak di Komnas HAM gitu. Karena gue yakin di dalam Komnas HAM pun ada yang gondok banget kayak anjing, harusnya ini orang diulek, matinya tuh disemutin aja gitu. Kayaknya mah ada, cuma nggak bisa diungkapkan karena mereka bagian dari Komnas HAM. Jadi ya udahlah, mereka lagi ngejalanin tugas aja. Yang penting sepakat bahwa hukumannya emang harus berat. Gue setuju. Gue kalau
kalau si Mas Heri nggak dihukum mati ya, nggak boleh dihukum mati, nggak boleh dikebiri. Gue setuju mungkin hukumannya adalah kelaminnya dipindahin ke jidat. Soalnya bahaya, predator nih, membahayakan kehidupan bermasyarakat. Jadi kelaminnya harus dipindahin ke jidat. Tujuannya kelaminnya dipindahin ke jidat itu biar kalau dia lagi horny kelihatan. Gitu kan. Jadi kelihatan. Ya PR buat dia sih nutupinnya gimana itu udah aman. Kalau emang apa kejadian beneran, gue saranin dia pakai sempak di kepala kayak Choji di Naruto, tau gak tuh? Hahaha. Nggak tahu, gue tuh beneran gondok tau sama kasusnya Mas Heri ini. Maksudnya kasus perkosaan sering lah, cuma buat dia tuh parah tau. Lingkungan agama, terus juga korban-korbannya di bawah umur gitu. Nggak tahu, dia jahat banget bener. Ya mudah-mudahan orang-orang di penjara pada tahu lah ya kasus beritanya kayak gimana. Kita serahkan hukuman yang adil, kayaknya bukan di hukuman penjara tapi hukuman di dalam penjaranya. Astagfirullah, nggak tahu juga sih, soalnya di film-film pada kayak gitu kan. Mas Heri asal lau tahu ya, mungkin di slogan-slogan pesantren itu ada slogan melahirkan generasi penerus yang baik, melahirkan generasi yang lebih hebat. Maksudnya itu melahirkan secara menciptakan, bukan ngelahirin beneran. Heri, gemes banget juga bener deh. Mas Heri, kalau antum tidak merasa bersalah, tidak bertobat dan tidak membereskan semua masalah yang sudah tercipta, saya titip salam sama Adolf Hitler ya. Kayaknya sampean ketemu nanti, oke? Semoga sehat selalu ya.